Wilujeng Sumping, halo semuanya. Selamat datang di Tatar Pasundan, Tanah Parahyangan yang luar biasa indah. Hari ini kita bakal jalan-jalan bareng, ngupas tuntas soal Jawa Barat. Ini bukan cuma soal provinsi di peta loh, tapi ini soal dunia yang penuh legenda, alam yang keren banget, dan kehidupan yang, wah, super dinamis. Jadi, siap-siap ya, kita bakal selami pesona Jawa Barat sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari nyari tahu apa itu Parahyangan, terus kita mundur ke zaman kerajaan dan legenda-legenda kerennya. Setelah itu kita kenalan lebih dekat sama jati diri orang Sunda, baru deh kita nikmatin pesona modernnya. Dan terakhir kita bakal punya satu pertanyaan penting. Bandung itu perlu dibikinin episode sendiri nggak ya? Yuk kita mulai. Nah, bagian pertama, kita harus paham dulu nih nama yang paling nempel sama tanah ini. Parahyangan. Ini tuh bukan sekadar nama panggilan, tapi ada filosofi mendalam yang ngegambarin jiwa dari Jawa Barat itu sendiri. Parahyangan atau sering juga disebut Priangan, artinya itu keren banget. Tempat tinggalnya para hyang atau para dewa. Bahkan ada mitos yang bilang kalau tanah ini tuh tercipta pas para dewa lagi tersenyum. Dan jujur aja, kalau kalian lihat langsung hijaunya pegunungan di sana, kayaknya kalian bakal setuju deh. Jadi nama ini benar-benar cerminan alamnya yang agung dan spiritual. Tapi di balik nama tanah para dewa yang megah itu, ada fakta yang bikin melongo. Proyeksi penduduknya itu mendekati 52 juta jiwa. Ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terpadat se-Indonesia. Coba bayangin deh, dari tempat yang katanya rumah para dewa, sekarang jadi rumah buat puluhan juta manusia dengan segala kesibukannya. Kontras banget kan? Oke, sekarang kita putar waktu ke belakang. Jauh sebelum jadi provinsi kayak sekarang, Tanah Sunda ini adalah panggung buat kerajaan-kerajaan besar dan legenda-legenda yang ceritanya masih kita dengar sampai hari ini. Sejarah peradaban di sini tuh, tua banget. Dimulai dari kerajaan Tarumanegara di abad ke-5, salah satu kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara. Terus, masa keemasannya datang bareng kerajaan Sunda yang berkuasa ratusan tahun lamanya. Sampai akhirnya, nama Jawa Barat itu diresmikan sama pemerintah kolonial Belanda tahun 1926. Nah, kalau kita ngomongin kerajaan Sunda, pasti yang langsung kepikiran itu Pajajaran kan? Kerajaan gede ini, yang pusatnya di sekitar Bogor sekarang, jaya banget di bawah pimpinan Sri Baduga Maharaja. Rajanya ini saking hebat dan bijaksananya, sampai sekarang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Udah jadi legenda, jadi simbol kebanggaan orang Sunda. Tapi tunggu dulu, di luar catatan sejarah kerajaan, Jawa Barat itu nyimpen misteri yang jauh lebih tua lagi. Kenalin, ini situs Megalitikum Gunung Padang. Ini bukan cuma tumpukan batu biasa loh, struktur ini bikin heboh para peneliti di seluruh dunia. Pertanyaannya, mungkinkah ini piramida tertua di planet bumi, dibangun sama peradaban super canggih ribuan tahun sebelum Mesir kuno? Jawabannya, ya, masih terkubur di sana, nunggu buat diungkap. Oke, sejarah udah, misteri juga udah. Tapi sebuah wilayah itu nggak ada artinya tanpa orang-orangnya kan? Nah, biar benar-benar kenal sama Jawa Barat, kita harus kenalan lebih dekat sama suku Sunda, jiwa dan denyut nadi dari tanah Parahyangan ini. Optimis, ramah, sopan, riang, bersahaja. Ini dia karakter yang sering banget kita dengar tentang orang Sunda. Filosofi hidup mereka yang somea, hade kesemah, atau ramah ke tamu, itu benar-benar kerasa banget. Uniknya lagi, kata Sunda itu sendiri katanya berasal dari bahasa Sansekerta, sudah, yang artinya murni atau bersinar. Wah, dalam ya. Dan salah satu wujud paling indah dari jiwa Sunda itu, ya ini, wayang golek. Ini lebih dari sekedar pertunjukan boneka kayu loh. Di tangan seorang dalang, si Cepot, Arjuna, dan yang lainnya itu bisa jadi hidup banget. Mereka bisa bawain cerita epik, ngasih nasihat, bahkan nyindir halus soal isu sosial sambil bikin ketawa. Ini pilar kebudayaan yang keren banget. Oke, cukup jalan-jalannya di masa lalu ya. Sekarang kita lompat ke masa kini. Yuk kita lihat wajah Jawa Barat yang modern, yang penuh warna, rasa, dan pesona yang gak kalah bikin jatuh cinta. Dan ini dia ikonnya Jawa Barat, Gedung Sate. Bukan cuma kelihatan megah, gedung ini tuh saksi sejarah. Dulu, gedung ini dibangun buat jadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang rencananya mau mindahin ibu kota dari Batavia ke Bandung. Walaupun rencananya batal, Gedung Sate tetap jadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sampai sekarang. Tempat gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi berkantor.
Nah, siap-siap lapar ya, karena kita masuk ke bagian favorit semua orang, kuliner. Jawa Barat itu surganya makanan enak. Mulai dari batagor yang garing gurih, seblak yang pedesnya nampol dan viral di mana-mana, sate marang yang bumbunya meresap sampai ke dalam, tahu Sumedang yang legendaris, sampai karedok yang segar banget. Ini bukan makanan doang, ini pengalaman. Udah manjain lidah, sekarang waktunya manjain mata. Lihat aja deh mahakarya alam ini. Ada kawah putih di Ciwidey yang pemandangannya surreal, kayak bukan di bumi. Ada Gunung Tangkuban Perahu, legenda Sangkuriang yang jadi gunung beneran. Dan pastinya Pantai Pangandaran, pesona pantai selatan yang bikin pengen balik lagi dan lagi. Sekarang, dari semua pesona Jawa Barat, kita coba kerucutin fokus kita ke satu titik yang spesial banget. Ibu kotanya, sebuah kota yang punya daya tariknya sendiri, yang ceritanya kayaknya terlalu besar buat dibahas sambil lalu. Bandung, kota kembang, Paris Van Java, julukannya banyak dan semuanya pantas disandang. Kota ini tuh pusatnya kreativitas, fashion, musik, dan kuliner. Arsitekturnya keren-keren, semangat anak mudanya nggak ada matinya. Kayaknya Bandung ini layak deh kita bikinin satu episode khusus. Kalian setuju nggak? Coba tulis di komen ya, kalau mau kita bikinin episode full tentang Bandung. Nah, sekarang giliran kalian nih yang cerita. Aku pengen denger dong apa sih bagian favorit kalian dari Jawa Barat? Mungkin ada tempat makan tersembunyi yang enak banget, atau pantai rahasia yang keren? Tulis semuanya di kolom komentar ya. Oh iya, sekalian absen dong, kalian nonton dari kota mana aja nih, biar kita kenalan. Oke deh, seperti biasa, kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, klik tombol like. Kalau nggak suka, ya dislike aja, nggak apa-apa. Tinggalin juga komentar kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kayak gini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Hatur nuhun.